Selamat datang di Siapa Dia. Ketika matahari akan turun ke peraduan, menimbulkan bayangan panjang di atas taman bermain yang ditinggalkan di desa kecil di Jawa Tengah. Warna-warna cerah dari ayunan dan perosotan telah memudar seiring berjalannya waktu. Kini terbungkus dalam selubung kegelapan yang seolah menelan seluruh area. Ketika penduduk desa membisikkan cerita tentang kejadian aneh dan penampakan menakutkan, taman bermain itu berdiri seperti penjaga yang sunyi. Struktur logamnya yang berkarat mengingatkan kita akan kengerian yang mengintai di dalamnya. Dari generasi ke generasi, anak-anak desa telah diperingatkan untuk menjauhi taman bermain setelah gelap. Legenda mengatakan bahwa roh seorang wanita pendendam yang dikenal sebagai kuntilanak menghantui daerah tersebut, memikat para korban yang tidak menaruh curiga ke dalam kehancuran. Dikatakan bahwa dia akan tampil sebagai wanita cantik di siang hari, tetapi saat malam tiba, wujud aslinya akan terungkap, yaitu hantu menakutkan dengan mata merah darah dan rambut panjang tergerai. Penduduk desa membisikkan cerita tentang mereka yang berani berjalan terlalu dekat ke taman bermain di malam hari, lalu menghilang tanpa jejak. Jeritan mereka bergema sepanjang malam, seperti melodi yang dingin, membuat taman bermain menjadi tempat yang menyeramkan dan dihindari oleh semua orang, kecuali mereka yang paling berani. Ketika keluarga Ahmad pindah ke desa kecil dari hiruk-pikuk kota Jakarta, mereka melihat taman bermain tersebut tidak lebih dari peninggalan masa lalu yang menawan. Saat mereka menetap di rumah baru, mereka tidak terlalu menghiraukan peringatan tetangga dan menganggap cerita kuntilanak hanya sekedar tahayul. Namun seiring berjalannya waktu, hal-hal aneh mulai terjadi. Anak-anak akan terbangun di tengah malam, berteriak tentang seorang wanita dengan mata merah menyala yang mengawasi mereka dari bayang-bayang. Beberapa mainan hilang, kemudian muncul kembali di tempat yang paling tidak terduga. Dan ketika rasa tidak nyaman di keluarga Ahmad semakin besar, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang mengerikan yang mengintai di dalam gerbang taman bermain yang berkarat itu. Hingga suatu malam, saat bulan purnama tergantung rendah di langit, putri bungsu keluarga Ahmad, Nina, menghilang tanpa jejak. Karena panik dan khawatir, orang tuanya mencari di sekeliling desa. Tangisan kesedihan mereka bergema sepanjang malam. Namun, meski mereka telah berusaha sebaik mungkin, Nina tidak ditemukan. Saat fajar menyingsing, penduduk desa berkumpul di taman bermain. Wajah mereka dipenuhi kesedihan dan ketakutan. Saat itulah mereka mendengarnya. Ratapan menghantui seorang wanita dari kejauhan. Tangisan sedihnya bergema di udara, seperti ratapan bagi mereka yang terhilang. Didorong oleh keputusasaan, penduduk desa berkelana ke dalam taman bermain. Jantung mereka berdebar kencang saat mereka mencari tanda-tanda keberadaan Nina. Namun, saat mereka menyelami kegelapan lebih dalam, mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Di pusat taman bermain, di tengah ayunan dan perosotan yang sudah berkarat, penduduk desa berhadapan langsung dengan arwah kuntilanak sendiri. Matanya terbakar oleh api dunia lain saat dia melayang di atas mereka. Sosok bayangan bergoyang tertiup angin, seperti hantu kematian. Dengan jeritan yang mengerikan, kuntilanak mendatangi penduduk desa. Tangannya yang penuh darah terulur panjang, seolah ingin merenggut nyawa mereka menjadi miliknya. Namun ketika semua harapan tampak hilang, sebuah suara terdengar dari kegelapan. Nina, hidup dan tidak terluka.
Matanya bersinar dengan tekad yang kuat. Dengan kekuatan yang lahir dari keputusasaan, Nina menghadapi kuntilanak. Suaranya terdengar seperti kekuatan yang seakan-akan mengguncang pondasi bumi. Dan saat dia berbicara, semangat kuntilanak mulai goyah. Wujudnya berkedip-kedip, seperti lilin yang tertiup angin. Saat matahari terbit di langit, mengusir kegelapan yang kian lama menyelimuti taman bermain, Nina mengungkap kebenaran di balik kutukan kuntilanak. Dahulu kala, kuntilanak adalah seorang ibu yang terkoyak oleh kesedihan. Anaknya dibunuh dengan keji oleh saingannya yang cemburu. Dilanda amarah dan kesedihan, dia bersumpah akan membalas dendam pada semua orang yang berani memasuki wilayah kekuasaannya. Namun Nina, dengan hatinya yang murni dan keberaniannya yang tak tergoyahkan, telah memutus siklus kekerasan dan keputusasaan. Dengan kata-kata pengampunannya, dia telah membebaskan kuntilanak dari belenggu kebenciannya sendiri, sehingga akhirnya dia bisa menemukan kedamaian. Dan saat penduduk desa memandang Nina dengan rasa kagum dan syukur, mereka menyadari bahwa kekuatan sebenarnya dari taman bermain tersebut tidak terletak pada bayangannya, namun pada kekuatan jiwa manusia untuk mengatasi mimpi buruk yang paling gelap sekalipun. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya teman-teman.